صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه حبيبي محمد قلبي ينبض لرؤاك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'adallah yamana wa ayyamakum biwiladati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidul wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir pada tahun 570 Masehi di kota yang bernama Makkah, yang dahulu bernama Hijaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada zaman di mana masyarakat Arab pada zaman itu memiliki tingkat kebodohan yang sangat tinggi. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah, di mana masyarakat Arab pada zaman itu saling membunuh, saling berperang. Seorang ayah ketika mendapatkan seorang anak perempuan, bahkan mereka akan mengubur hidup-hidup anak perempuan itu. Sampai peristiwa ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Surat At-Takwir ayat 8 sampai 9, yang artinya, dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, atas dosa apa dia dibunuh? Ayat surat At-Takwir ayat 8 sampai ayat 9. Rasulullah SAW dilahirkan pada zaman masyarakat yang seperti ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke kota Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Sebagaimana juga sabda beliau SAW yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jika kita ingin menyebutkan kemuliaan Rasulullah SAW, kita harus merujuk kepada Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah SAW jelas memiliki perangai yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, dan kita bisa membaca kisah-kisah atau ada riwayat yang mengatakan, salah satunya dalam Tarikh At-Tabari, bahwa Rasulullah SAW pada saat itu dijadikan oleh orang-orang kafir Quraisy, pada saat itu dijuluki Al-Amin. Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin oleh orang-orang Quraisy yang pada saat itu masih kafir, karena Rasulullah SAW adalah orang yang sangat jujur, orang yang tidak memiliki peluang untuk berbohong. Rasulullah SAW memiliki sifat jujur sedari kecil. Dan sifat jujur Nabi Muhammad SAW tercermin juga ketika ia berbisnis. Nabi Muhammad SAW pada sedari kecil sudah diajak oleh Abu Talib, pamannya, untuk berdagang. Dan pada saat berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu jujur tentang kondisi barang yang ingin dijual kepada para pelanggannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW adalah salah satu suri tauladan yang baik untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Dengan akhlak Rasulullah SAW, dengan perbuatan Rasulullah SAW, kita bisa tahu bahwa beragama Islam tidak hanya beribadah saja, dan juga penting juga untuk kita sebagai umat muslim berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW lewat ajaran-ajarannya juga ingin mengangkat derajat wanita. Yang pada zaman itu ketika seorang ayah memiliki seorang putri, orang-orang jahiliyah langsung menguburnya hidup-hidup. Tidak dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dikaruniai putri, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Secara tidak langsung Rasulullah SAW ingin mengajarkan emansipasi wanita pada saat itu. Jauh sebelum zaman sekarang, orang-orang menerapkan konsep ini. Pada zaman jahiliyah, Sayyidah Fatimah dilahirkan, Rasulullah sudah menerapkan konsep emansipasi. Sedangkan orang-orang pada saat itu, ketika ia mendapatkan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup. Dan juga Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada mereka pada saat itu dan sampai saat ini bahwa anak laki-laki, anak perempuan sama halnya dengan anak laki-laki. Jika anak laki-laki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya, begitu juga anak perempuan. Anak perempuan adalah rezeki yang Allah titipkan, karunia yang Allah berikan oleh kedua orang tuanya. Maka tidak heran bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan pujian bukan dari ulama-ulama Muslim saja, bahkan ilmuwan non-Muslim pun melontarkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ucapannya sebagai berikut. Satu, Mr. Snack, orientalis Amerika. Dalam bukunya Dianatul Arab mengatakan Muhammad lahir 570 tahun setelah Nabi Isa. Tugasnya adalah untuk meningkatkan akal manusia dengan memberinya dasar-dasar utama dan mengembalikan kepada keyakinan Tuhan Yang Maha Esa dan kehidupan setelah kematian. Demikianlah keagungan sosok Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa agama Islam. Beliau SAW lewat ajaran-ajarannya tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana menjadi akhlak yang mulia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ya Rasulullah, ya Nabiyyar Rahmah, jalla man sawwaka, ya Syafi'al ummah, khassana bihawaka, فيك تمحى الظلمة، نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى.